Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salasa Nur Mutiara Fitri. Saya akan menjelaskan psikologi perkembangan tentang proses perkembangan janin dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dan teratogen dalam budaya Jawa. Proses perkembangan janin dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Allah menciptakan manusia, yaitu anak-anak dari Nabi Adam alaihi salam, awalnya dari tanah. Lalu keturunan Nabi Adam ada melalui beberapa proses yang terjadi dalam kandungan ibu, yaitu janin. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idama fa kasawnal idama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Untuk lebih jelasnya, yaitu terjadi 1. Pembentukan sperma. Ketika saripati tanah masuk ke dalam tubuh manusia, maka itu akan dijadikan starting materia dalam tahap metabolisme yang akan menjadi nutfah. Kata nutfah jika diterjemahkan yaitu air mani. Di dalam dunia sains lebih dikenal sebagai konsentrasi fluida yang mengandung sperma, dihasilkan oleh sel kelamin jantan di testis. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Yang kedua, rahim. Rahim atau uterus merupakan tempat yang aman dalam perkembangan janin dalam embrio. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Yang ketiga, alaqah. Setelah pembuahan sel, maka zigot langsung menuju rahim, kemudian menetap di dinding rahim. Pada fase tersebut, zigot berkembang menjadi alaqah yang mempunyai beberapa arti, yaitu lintah, menggantung, dan segumpal darah yang merupakan tahapan umum yang akan dilalui oleh embrio. Tsumma khalaqnahu nutfatan 'alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Yang keempat, pembentukan mudghah. Ketika melewati masa alaqah atau lintah, embrio kemudian berubah menjadi segumpal daging atau mirip dengan daging yang terjadi pada hari ke-24 atau ke-26. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Yang kelima, pembentukan tulang. Tahap ini merupakan tahap yang penting, ditandai dengan adanya tonjolan dan seperti bekas luka gigitan pada mudghah yang mulai berubah bentuk yang mirip manusia. Kemudian di akhir minggu ke-6 mulailah terbentuk tulang-tulang secara drastis sehingga mulai tampak seperti manusia. Fa khalaqnal mudghata idama. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Yang keenam, pembentukan otot. Setelah terjadi pembentukan tulang, maka kemudian tulang itu dibungkus dengan daging atau otot. Ini sesuai dengan hasil penelitian mikroskopis bahwa otot melapisi tulang, yang berarti tulanglah yang harus terbentuk terlebih dahulu. Setelah adanya tulang dan otot, maka embrio mulai di tahap yang baru dalam perkembangannya. Fakasawnal idama lahma. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Yang ketujuh, pembentukan janin. Masa perkembangan janin dimulai pada akhir minggu ke-7 sampai ke-8. Fase ini merupakan akhir dari fase pembentukan. Setelah tahap ini, embrio berkembang sangat cepat dibanding tahap sebelumnya, ditandai dengan perubahan embrio ke bentuk yang lain seperti kepala, kaki, tangan ke bentuk yang lebih proporsional. Ini terjadi antara minggu ke-9 sampai ke-12. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini gambaran proses pembentukan janin dalam Quran Surat Al-Mu'minun. Sperma, nutfah, alaqah, mudghah, idman, lahman, khalqan. Perkembangan trimester kehamilan. Perkembangan trimester kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama atau 3 bulan pertama, trimester kedua atau 3 bulan pertengahan, dan trimester ketiga atau 3 bulan terakhir. Teratogen dalam budaya Jawa. Teratogen memiliki arti unsur yang berpotensi mengakibatkan kelainan kelahiran atau secara negatif menyebabkan perubahan kognitif dan perilaku. Dalam budaya Jawa terdapat banyak tradisi yang dilakukan pada masa kehamilan.
diantaranya ngapati dan mitoni atau tingkeban. Di awal trimester pertama, biasanya ibu yang hamil muda akan mengalami masa nyidam atau ngidam. Selama masa nyidam ini, ibu yang hamil akan makan apapun yang diidam-idamkannya. Dan biasanya yang diidamkan oleh ibu hamil adalah buah-buahan yang berasa asam, seperti mangga muda, kedondong, belimbing, dan lain-lain. Pada trimester 2 ini, terdapat upacara tradisi yang dinamakan tradisi mapati, mupati, atau ngapati. Kata ngapati ini berasal dari kata 4 yang menunjukkan 4 bulanan masa kehamilan. Tradisi mapati di Jawa Tengah telah menyatu dengan kepercayaan Islam, dan tradisi mapati telah berkembang sebagai jenis syukuran bagi ibu hamil dan anaknya dalam kandungan. Pada trimester ketiga, terdapat jenis upacara yaitu mitoni atau tingkeban. Upacara mitoni atau tingkeban merupakan upacara selamatan yang dilaksanakan pada bulan ke-7 masa kehamilan. Tujuan ajaran tradisi tersebut, calon bayi atau embrio mendapatkan berkah dan keselamatan. Adapun perlengkapan upacara mitoni yang perlu dipersiapkan yaitu tumpeng pitu dengan lauk pauk. Tumpeng pitu ini menandakan bahwa usia kehamilan sudah menginjak usia 7 bulan. Cara berpikir masyarakat suku Jawa sangat lekat dengan mistikisme. Hal ini tampak ketika ada ibu hamil yang rela melakukan apapun demi menjaga kehamilan tersebut agar senantiasa sehat, aman, dan nyaman. Berikut adalah beberapa larangan bagi wanita hamil. Yang pertama, tidak diperkenankan bagi ibu hamil untuk membunuh segala jenis hewan. Suami wanita ini juga dilarang membunuh hewan karena dipercaya bisa membuat janin di kandungan cacat atau bahkan gugur. Yang kedua, wanita hamil dilarang bergumam atau membatin tentang segala sesuatu yang dirasa cukup aneh. Hal ini dipercaya akan membuat bayi yang dikandung mengalami hal serupa dengan apa yang digumamkan ibunya. Yang ketiga, suami wanita yang sedang hamil dilarang mancing ataupun berburu hewan apapun itu. Menurut mitos Jawa, suami yang mancing atau berburu bisa menyebabkan bayi dalam kandungan cacat atau sumbing. Menurut adat Jawa, wanita yang sedang hamil dilarang menjahit dengan jarum secara manual. Orang tua zaman dulu percaya jika aktivitas menjahit bisa menyebabkan bayi cacat lahir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.